Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahas HP nih ya, Samsung Galaxy A24 5G secara detail. Ini HP kelas harga 3 juta lebih dikit dari Samsung, tapi belum 5G. Jadi kalau misalkan kamu carinya HP yang 5G, skip aja video ini, jangan ditonton sampai habis. Tapi kalau misalkan mau terus nonton ya nggak apa-apa sih. Yang pasti di kelas harga 3,5 juta ya kalau harga resminya. Atau kalau misalkan kamu belinya online mulai dari harga 3,2 jutaan. Cek aja ya link di deskripsi video. Di harga segini tuh HP ini tuh worth it banget kalau menurut saya. Karena di harga 3 juta lebih dikit ini, HP ini tuh punya desain yang mirip banget loh sama Galaxy S23 yang harganya 11 juta. Bodinya tuh dibikin flat datar bagian belakangnya, terus dibikin mirip kaca. Padahal ini bukan bahan kaca ya, masih bahan polikarbonat aja. Tapi karena dibikin glossy kayak gini, jadinya kalau misalkan kita pegang-pegang tuh gampang banget bercak nempel sidik jari. Jadi saya saranin kalau kamu beli Galaxy A24, pilih yang warna terang, jangan warna gelap. Karena kalau warna gelap pasti kelihatan banget bercak sidik jarinya. Suka banget sih sama desainnya yang simple minimalis. Kayak bagian kameranya ya, dibikin minimalis, terus juga tepian bodinya dibuat melengkung. Walaupun ujung-ujungnya antara bodi sama tepian ya, itu dibikin bersudut. Dan hebatnya desain Samsung, walaupun bersudut kayak gini, tapi ketika kita pegang kayak gini ya, dengan jari satu di bawah menopang HP, atau kita lagi main game kayak gini dengan dua jari menopang HP, tuh jarinya tuh nggak kena sudut. Jadinya tuh tetap nyaman di genggaman, nyaman banget di tangan. Dan yang saya suka dengan HP yang desainnya mirip HP harga belasan juta, orang taunya ini HP mahal, padahal cuma 3 juta lebih dikit aja. Dan kalau tampak depannya, ini masih pakai layar water drop sih, terus juga bezelnya masih tebal. Nggak sesuai ya sama harganya kalau tampak depan. Tapi walaupun begitu ya, layarnya yang 6,4 inch ini tuh bener-bener cakep banget kualitasnya. Karena udah pakai panel AMOLED, udah Full HD Plus juga, dan refresh rate-nya juga udah 90 Hz. Dan ini layar nggak kaleng-kaleng ya, nggak kayak HP-HP merek lain. Dilihat dari berbagai sisi tetap jernih, dan kita bawa ke luar ruangan ya, ke kondisi outdoor bener-bener nyaman karena brightness-nya tuh bener-bener terang. Klaimnya sih sampai 1000 nits ya. Jadi walaupun kita main HP di tengah hari bolong di luar ruangan, tetap kelihatan jelas layarnya. Jadi kalau misalkan pakai pengguna normal ringan biasa gitu ya, ini berasa banget kayak pakai HP flagship. Di genggaman nyaman, di mata juga nyaman. Dan kalau di bagian audionya nih, kalau misalkan kamu suka dengar musik pakai earphone atau pakai Bluetooth speaker, HP ini tuh udah nyediain fitur Dolby Atmos ya, yang bikin suara makin surround, makin asik. Sayangnya Dolby Atmos-nya ini hanya aktif pada saat terkoneksi earphone atau speaker. Jadi kalau cuma pakai speaker HP ya nggak aktif gitu. Dan speakernya sendiri sayangnya masih single mono di sisi bawah HP. Tapi kualitasnya cakep loh. Suara bassnya tuh berasa banget dibandingin HP-HP kelas harga setara. Dibandingin HP yang dual speaker, ini bassnya berasa. Kayak gini suaranya. Kesempatan. Cuman itu yang gue perlu untuk jadi pro player. Killing spree, mega kill. Bukan cuman itu, I'm unstoppable. Ini masih early game. Untuk melakukan yang gue bisa. Dan mengangkat rank gue lebih tinggi lagi. Samsung Galaxy Gaming Academy. Dan kalau urusan performa, ini HP udah lumayan mantap, lumayan kencang buat main game. Buat penggunaan harian normal enak, buat main game berat juga asik. Ya karena ini pakai prosesor lumayan kencang ya, pakai Helio G99 yang dipadukan dengan 8 GB RAM. Dan RAM-nya sendiri bisa kita ekspansi pakai virtual RAM hingga 8 GB. Jadi total RAM-nya bisa hingga 16 GB. Makanya kalau buat penggunaan harian mah pasti nyaman. Buka aplikasi banyak pasti nyantai aja. Sementara kalau urusan gaming, ini sebenarnya udah asik banget sih. Cuman problemnya adalah kalau Samsung itu kurang deket kali ya sama game developer. Jadinya kalau misalkan main game tuh, settingan grafis maksimal tuh nggak kebuka semua gitu. Kayak waktu saya coba ya buat main game Mobile Legends, sayangnya tuh settingan grafis ultranya belum kebuka sama sekali. Mentok di grafis high dan frame rate-nya di high juga. Dan seperti yang kamu lihat nih, waktu dibuat main tuh aman lancar banget. Pakai settingan grafis maksimal ya, shadow atau bayangannya juga diaktifin. Kamu lihat kan, frame rate-nya tuh stabil di 60 frame per second. Mau lagi sendirian ngebantai minion, ataupun lagi war main keroyokan, tetap aja aman lancar, stabil. Yang penting internetnya juga stabil ya. Ini kalau buat push rank enak banget nih. Ya walaupun sayangnya, yang kayak tadi saya bilang, grafis ultranya belum kebuka. Dan kalau buat main game yang agak berat kayak PUBG Mobile, ini bisa jalanin game mulai dari smooth ultra, balance ultra, dan mentoknya di HD high. Dan saat ini kamu ngelihat game sedang dimainkan di grafis HD high. Udah aman lancar sih, kayak yang kamu lihat nih. Selama main performa grafisnya tuh selalu stabil di atas 30 fps. Nggak pernah yang namanya ngedrop, mantep banget.
Dan buat kamu yang suka main pakai gyroscope saat main game ini, buat bidik musuh tuh gyroscope-nya lumayan presisi dan juga responsif. Nggak delay, enak buat main. Ya pokoknya ya, Galaxy A24 yang belum 5G ini tuh bener-bener nggak salah kalau kamu pilih buat main game. Karena performanya enak banget buat main game. Dan baterainya juga awet, mau buat main game ataupun penggunaan harian biasa. Waktu dites ya di dalam ruangan, terkoneksi juga sama jaringan WiFi. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya tuh cuma berkurang 15% aja. Dan waktu saya pakai buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang cuma 7% aja. Kondisi segini awet kan? Jadi nih buat kamu yang pekerja kantoran yang di kantornya ada WiFi, di rumah juga ada WiFi, ini baterainya tuh awet banget pastinya. Karena kalau udah kita pakai sejam buat main game, sejam buat YouTube, ini sisa baterainya masih ada lebih dari 75%. Pasti bakalan awet sampai malam kita mau tidur. Dan buat ngecharge juga cepet kalau pakai charger 25 watt ya, bukan charger 15 watt hadiahnya. Kalau kita beli kan chargernya yang 15 watt ya, tapi di sini saya ngetesnya pakai charger yang 25 watt. Dalam waktu 30 menit itu udah terisi 52% loh, dan dalam 1 jam terisi 91%. Dan kalau mau penuh 100% butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit. Kalau urusan charging, Samsung ini bisa dibilang konsisten sih, pakai teknologi 25 watt semua, kayak A24, terus A34 dan A54 yang harganya beda sejuta-sejuta ya. A24 nya 3 jutaan, A34 4 jutaan, dan A54 5 jutaan, itu rata-rata pakai 25 watt dan ngecharge cepetnya mirip-mirip. Dan walaupun HP ini panel layarnya udah AMOLED, tapi belum menerapkan sensor sidik jari di layar. Sidik jarinya tuh masih di samping, yang menurut saya sih posisinya paling enak ya buat sensor sidik jari, karena natural. Jempol kita tuh selalu ada di daerah situ. Dan performanya juga cepat, akurat, baca jari, sekali tap aja langsung kunci kebuka. Sementara kalau untuk sensor lainnya kayak sensor NFC, HP ini udah ada ya. Jadi kamu bisa cek saldo atau isi saldo e-money sendiri, bahkan bisa tap to pay, karena HP ini udah terintegrasi juga sama aplikasi Samsung Pay. Untuk sensor dasar lainnya, HP ini juga punya sensor cahaya yang cukup responsif untuk mengatur kecerahan layar. Punya sensor magnetik untuk kompas, jadi bisa nunjukin arah, dan tentunya juga punya sensor gyroscope yang udah hardware. Seperti yang saya bilang tadi ya, pada saat main game, ini kalau buat main, gyroscope-nya tuh nggak pakai delay. Dan buat yang punya profesi sebagai driver online atau butuh penunjuk jalan pakai HP gitu ya, pakai aplikasi Google Map misalnya, bisa banget dianterin sama Galaxy A24 ini karena sensor GPS-nya tuh cepet dan akurat baca lokasi kita. Ditambah lagi dia udah bisa fitur kompas ya. Jadi baca petanya tuh lebih nyaman karena kita bisa tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di peta. Baterainya awet, ngecharge-nya cepet, layarnya dahsyat. Cocok banget nih buat temen cari rejeki. Dan kalau buat storage-nya ya, ini udah 128 GB dan bisa kita ekspansi pakai microSD hingga 1 TB. Gede kan tuh, luas. Tapi tetap bisa dual SIM ya, karena slot kartunya dia udah triple slot. Ya, cuma sayangnya slot kartunya ini ya, belum dilengkapi seal karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Nggak kayak Galaxy A34 atau Galaxy A54 yang udah pernah saya bahas ya, kalau mereka berdua itu udah tahan air, udah bisa berendam di air. Kalau ini belum, masih nggak tahan air ya, tapi kalau misalkan kena cipratan atau kepercik-percik dikit ya masih aman kali ya. Dan satu hal ya, yang salah satu yang paling saya suka dari Galaxy A24 ini adalah bagian kameranya. Karena kamera utamanya dia udah ada stabilisasi optiknya. Terus juga, ya pokoknya keren ya kameranya. Walaupun ada juga sih kurangnya. HP 3 jutaan Samsung ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan lensa luas f1.8. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada stabilisasi optiknya. Ditambah juga dengan kamera pendukung ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya 13 megapiksel fixed focus dengan bukaan lensa f2.2. Kalau untuk hasil foto, kamera utamanya tuh cakep loh. Punya detail yang bagus dan warnanya juga berasa natural tapi cetar gitu ya warnanya. Pokoknya menarik lah hasil fotonya dilihatnya. Dan dynamic range-nya juga luas. Jadinya kalau misalnya kita foto-foto di kondisi yang terang banget background-nya, bagian-bagian yang berbayang tuh masih kelihatan detailnya. Ya pokoknya cocok lah untuk kelas harga 3 juta lebih dikit. Berasa outstanding untuk hasil foto-foto kamera utamanya. Dan kalau kita pakai buat foto kondisi malam hari ya, apalagi kalau mode malamnya aktif ya, hasilnya tuh cakep banget. Warnanya tuh masih berasa hidup. Bagian-bagian lampunya tuh kelihatan detail, nggak overbright. Sementara bagian gelap atau bagian bayangan nggak banyak noise. Tapi masih kelihatan lebih terang dan lebih jernih. Dan bagian langit kamu bisa lihat sendiri, dapat detailnya.
Sementara kalau HP ini dipakai buat foto pemandangan pakai kamera ultrawide-nya, suka banget sih saya hasilnya. Apalagi dynamic range-nya juga bagus ya, jadi karakter langit tuh berasa banget dan kelihatan banget. Warnanya juga bagus banget, cocok banget buat foto pemandangan. Ya cuma untuk bagian garis lurus di tepian foto masih melengkung karena distorsi lensa, itu aja sih. Dan kalau kita foto-fotonya pakai kamera potret, hasil fotonya tuh berasa dramatisnya. Bagian backgroundnya tuh blurnya cukup berasa alami dan potongan blurnya juga nggak berantakan, rapi. Udah kayak HP mahal lah pokoknya. Sementara kalau dibuat foto makro, ya ini sih yang mirip-mirip kayak HP kelas harga sejuta 2 juta. Karena kameranya cuma 2 megapiksel dan juga masih fix fokus. Jadi yang penting pastiin aja ya, kalau pas lagi mau foto-foto, biar hasilnya maksimal, harus di cahaya terang dan jarak dari kamera ke benda pas. Biar nggak ngeblur, gitu aja sih. Dan kalau untuk kamera selfie-nya yang cuma 13 megapiksel, baik mau selfie-selfie di kondisi cahaya kurang, ataupun kita selfie di kondisi terang, hasilnya tuh cukup cemerlang, dengan warna yang berasa natural, berasa tajam dengan dynamic range yang juga cukup lebar. Jadinya kalau kita selfie membelakangi cahaya, wajah kita tetap jernih dan juga background-nya tetap kelihatan detailnya. Sementara kalau untuk hasil foto-foto potretnya, ini juga rapi banget sih. Udah kayak pakai kamera belakang. Hasilnya tuh udah kayak foto potret dual kamera gitu. Saya akuin kalau untuk foto-foto di kelas harga 3 juta lebih dikit, ini tuh nyaris nggak bercela. Ya mungkin karena fitur OIS-nya ya, jadinya lebih stabil di genggaman tangan pada saat kita lagi foto-foto. Cuma kalau buat perekaman videonya, untuk kamera depannya dia belum ada stabilisasi. Kalau kamera belakangnya sih stabil, kan udah ada OIS. Perekaman video pakai kamera belakang Full HD 30 fps doang. Nggak bisa 4K, belum bisa 60 fps, dan kualitasnya kayak gini. Stabil banget dipakai buat jalan ya. Kalau untuk suaranya sendiri kamu bisa nilai sendiri. Yang pasti sih kalau Samsung nggak perlu diraguin ya kualitasnya kayak gimana. Cakep emang. Untuk fokusnya sendiri dia bisa pindah dengan cepet ya. Tuh, pindahnya cepet. Terus dia juga kalau buat detail cakep banget. Ini kalau buat bikin konten udah mantap. Oke, kita cobain ya rekaman video kondisinya gelap nih. Kondisi subuh-subuh jam 5 kurang. Nah, kalau kamera ultrawide-nya dipakai buat rekam video, kualitasnya begini. Gimana menurut kamu, Sob? Ada goyang-goyang dikit sih, tapi udah lumayan stabil. Sementara kalau perekaman video pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini. Masih goyang-goyang untuk kamera depannya. Padahal kalau misalkan dikasih AIS gitu ya, buat stabilisasi kamera depan harusnya bisa. Karena dia prosesornya ini udah kencang ya, udah pakai Helio G99. Sayang banget. Samsung Galaxy A24 ini tuh pakai sistem operasi udah Android 13 ya, dan Samsung menjamin 4 kali software update. Jadinya awet dipakainya. Selama belum rusak masih nyaman karena update-nya banyak gitu ya. Dan HP ini juga udah pakai One UI versi 5.1 ya, yang menurut saya performa sistem antar mukanya tuh stabil, gesit, dan berasa ringan. Udah gitu saya suka banget karena tampilannya manis, minimalis. Ya pokoknya UI yang paling saya suka dari HP-HP Android yang pernah saya coba selama ini. Kalau mau buat ganti-ganti tema atau mau ganti wallpaper bisa tap dan tahan aja layar utama dan kamu tinggal pilih deh tema atau wallpaper di situ. Akan langsung ngebuka aplikasi Galaxy Themes yang dimana pilihan temanya dan wallpapernya itu tuh banyak. Kalau kamu mau update font tulisannya doang juga bisa, ada pilihannya. Dan pilihan wallpaper atau temanya yang gratisnya juga masih cukup banyak loh. Nah, kalau misalkan kamu masuk ke menu setting, terus pilih Advanced Feature, di situ ada settingan untuk dual messenger. Jadi kamu bisa menggandakan aplikasi sosial media maupun aplikasi chatting. Jadi kalau mau punya 3 nomor WhatsApp aktif bisa di HP ini. WhatsApp utama, WhatsApp cloning, dan satu lagi WhatsApp bisnis. Pokoknya kalau untuk fitur banyak banget, tapi saya nggak bahas di sini karena pasti durasinya kepanjangan. Yang pasti di kelas harga 3 juta lebih dikit, ini beneran recommended. Kameranya bagus, desainnya kece, layarnya juga terang cemerlang. Ya yang pasti sekali lagi ya, HP ini belum 5G. Jadi kalau misalnya kamu cari HP 5G, udah pilih yang lain aja, jangan pilih HP ini. Tapi kalau menurut saya sih ya, 5G tuh tahun ini aja masih sepi, masih goib gitu ya. Tahun depan juga saya pesimis bakalan rata gitu. Kayaknya masih goib juga. Udah segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Galaxy A24 udah dibahas, A34 udah dibahas, A54 udah dibahas, komplit. Ini bodinya yang berasa plastik sih.